Februari 1996. Warga kampung Wonorejo, Surabaya dibuat gempar dengan penemuan potongan kepala manusia yang terbungkus kantong plastik di Sungai Wonorejo, Surabaya. Warga kemudian melaporkan penemuan itu ke Kepolisian Sektor Kota Tegalsari, Surabaya. Selanjutnya potongan kepala itu dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo. Berita penemuan potongan kepala ini menyebar dengan cepat ke seantero Surabaya. Adalah Agus Purwanto, seorang laki-laki warga kampung Malang, Surabaya yang tertarik dengan berita itu. Agus saat itu mengaku kehilangan kakak perempuannya yang bernama Puji Astuti. Untuk menuntaskan rasa penasarannya, Agus pun menuju ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo untuk memastikan apakah potongan kepala itu adalah kepala kakaknya. Agus pun harus menerima kenyataan pahit bahwa memang benar itu adalah potongan kepala kakaknya. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan Agus, polisi pun bertindak cepat. Polisi melakukan penyelidikan terhadap sejumlah orang terkait keberadaan Puji Astuti terakhir kalinya. Dari sinilah muncul informasi bahwa Puji Astuti sempat terlihat masuk ke rumah salah seorang warga kampung Malang. Itu adalah rumah Astini Sumiasih. Puji Astuti dan Astini memang bertetangga. Polisi pun mendatangi Astini dan menginterogasi tentang informasi dari saksi-saksi. Tak butuh waktu lama dan bertele-tele, Astini mengaku dia sudah membunuh Puji Astuti. Di bulan Februari 1996, sekitar pukul 4 sore, Puji mendatangi rumah Astini untuk menagih utang sebesar Rp20.000. Namun Astini belum punya uang untuk membayar utangnya. Hal ini membuat Puji naik pitam. Puji sempat mengeluarkan kata-kata kasar dan menyinggung perasaan Astini. Astini pun emosi. Gelap mata, Astini, ibu 3 anak itu, meraih sepotong besi dan menghantamkannya ke kepala Puji. Puji tewas akibat pukulan besi itu. Astini menyeret jasad Puji ke dapur, kemudian menutupi mayatnya dengan tikar. Malamnya, sekitar pukul 2 dini hari, Astini pun memotong-motong tubuh Puji hingga 10 bagian. Potongan itu dimasukkannya ke dalam kantong plastik. Setelah itu Astini membuang potongan-potongan tubuh Puji ke beberapa tempat, yaitu tempat pembuangan sampah juga sungai di wilayah Surabaya. Di luar dugaan, apa yang dilakukan Astini terhadap Puji ternyata bukanlah kejahatan pertama perempuan itu. Astini mengaku kepada polisi bahwa dia telah membunuh 2 orang lainnya, yaitu Rahayu dan Sri Astuti. Mereka juga tetangga Astini.
Dari pengakuan inilah kemudian terkuak misteri hilangnya dua warga Kampung Malang, Surabaya itu. Astini mengaku membunuh Rahayu pada bulan Agustus 1992 karena dia ditagih utang sebesar Rp1.250.000. Sementara itu, Sri Astuti dibunuhnya pada 1 November 1993 juga karena persoalan utang, di mana Astini memiliki utang total Rp550.000. Astini selalu berdalih bahwa korbannya telah membuat dirinya tersinggung karena menagih utang dengan kata-kata yang kasar. Mereka pun menjadi sasaran emosi Astini yang meluap-luap. Nasibnya selalu sama seperti Puji Astuti, dipotong-potong menjadi 10 bagian. Kasus ini pun membuat geger kota Surabaya, bahkan Indonesia. Kasus ini terkenal dengan sebutan kasus Nyonya Astini. Astini yang saat itu berusia 41 tahun memang seorang perempuan yang sensitif dan mudah tersinggung. Ditambah dengan kehidupannya yang sulit sebagai pembuat plastik penutup becak, sementara sang suami hanya pekerja bengkel dengan penghasilan yang pas-pasan. Hal inilah yang kerap membuatnya berutang untuk memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah pangkal tragedi ini terjadi. Setelah melalui belasan sidang yang selalu penuh dengan masyarakat dan keluarga korban, pada 17 Oktober 1996, Astini divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Vonis ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada Januari 1997. Astini terus berupaya menghindar dari vonis dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tetapi pada Juni 1997, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Upaya gerasi pada 2004 juga ditolak Presiden. Pupus sudah harapan Astini. Sebelum menjalani eksekusi, Astini yang sebelumnya menghuni Lapas Sukun Malang dipindahkan ke Rutan Medaeng Sidoarjo. Di sana, Astini menjalani isolasi selama 5 hari dari tanggal 15 sampai dengan 19 Maret 2005. Keluarga Astini rutin menjenguk perempuan itu. Kepada anaknya, Astini meminta disampaikan maaf kepada keluarga korban yang telah dibunuhnya. 20 Maret 2005, Astini menjalani eksekusi. Astini dinyatakan meninggal pukul 1:20 waktu Indonesia bagian Barat dan dikuburkan di Pemakaman Umum Pemerintah Kota Surabaya di Wonokusumo Kidul, Surabaya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri.